Nah, baik, di sini kita langsung lanjutkan lagi ya tutorial kita yang sebelumnya. Kita akan masuk ke material. Jadi sebelumnya kita harus setting dulu kameranya. Nah, kita lihat di tampak mode kamera di sini, kita atur kameranya agar posisinya sesuai dengan gambar yang kita inginkan di rendering nantinya. Oke, di sini jika kita ingin memindahkan kamera ini bisa seperti ini, seperti biasa. Cuma ini agak repot, nanti pada saat kita zoom out ini yang terjadi adalah area kerja kita yang kegeser ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Seperti di tutorial yang pertama itu, kita masuk ke mode kamera, kemudian sini saya expand, pilih view. Nah, look camera to view-nya kita cek. Nah, di sini kalau kita zoom out, kita lihat di sini, ini adalah tampak kameranya. Saya geser gini. Nah, gini. Saya kira seperti ini nantinya kameranya. Dan ingat, misalnya area ini yang udah kita dapat, look camera to view-nya jangan lupa di uncheck lagi, agar pada saat kita ganti-ganti area kerja seperti ini, kameranya tetap di posisi yang udah kita setting tadi. Kita lihat kembali ke mode kamera gini. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba render untuk sementara. Jangan lupa di save karena pada saat merender itu sering terjadi crash. Nah, di sini mungkin untuk rendering di sini ya, di tools yang di bagian ini, di dimensinya, resolusinya saya buat di sini Full HD aja, tapi rendernya hanya 50%. Kita coba render area ini dengan tekan F12. Kita render. Nah, inilah nanti area kerja bidang 3D model yang tampak di kamera yang nantinya akan kita render. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke settingan untuk lighting dulu. Di sini modenya saya ganti ya, wireframe. Kemudian di sini untuk viewport shading. Di sini material. Nah, di sini kita ganti untuk yang rendering ini. Paling ujung. Kita gunakan render engine-nya itu adalah Eevee. Nah, kemudian untuk lighting di sini saya ubah setelannya ya. Di sini saya ganti menjadi light-nya bukan point tapi menjadi sun gini ya, tapi ini terlalu terang. Kenapa? Karena strength-nya itu adalah 1000. Kita ubah aja strength-nya, misalnya contohnya 2. Nah, gini, atau naik dikit, misalnya saya ubah 3 aja. Nah, gini ya. Jadi inilah cahaya matahari ya. Jadi ini kalau kita geser-geser gini nggak ngaruh, kecuali kita rotasiin. Saya tekan R gini, nah ini baru berpengaruh. Saya tekan R tuh. Nah, jadi ini disesuaikan aja sudut cahayanya itu nembak dari mana. Nah, kemudian di sini untuk mengganti warnanya saya gantiin sedikit kuning, nggak kuning amat, agak sedikit kuning. Nah, gini. Nah, kemudian kita masuk langsung ke memberikan material untuk si kayu. Nah, di sini kita masuk, saya pilih mode, kita pilih dulu objeknya kayu ini, kemudian di sini materialnya kebetulan udah ada. Saya tinggal ganti aja base colornya. Di sini adalah, nah, warnanya gini. Ini kebetulan semuanya materialnya sama. Ini kan karena dari awal tadi kita duplikasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana misalnya untuk yang bagian ini, material yang rumah ini, bagian ini, saya nggak ingin warnanya coklat, saya ingin berbeda dengan yang di bagian bawah ini. Karena ini menggunakan material yang sama, artinya kita harus hapus material di objek yang ingin kita ganti. Di sini materialnya saya delete. Nah, ini ya, kita baru bikin material baru, kemudian pilih warna yang mau kita inginkan. Contoh gini, saya biru gini aja. Oke. Nah, jadi untuk yang bagian ini gimana? Kita hapus materialnya. Nah, bisa kita pilih material yang tadi. Jadi ini sama, ini duplikasi menggunakan material yang ini. Jadi kalau ini saya rubah warnanya, ini juga akan berubah warnanya. Ya, itu juga untuk di sini. Ini kita hapus, kita ganti material ini. Yang ini kita ganti material ini. Nah, ya. Jadi kita udah membuat 2 warna material. Nah, kemudian di sini untuk ini juga kita buat baru aja. Di sini materialnya kita kasih warna coklat. Ini agak gelap sedikit. Nah,
Oke, ini juga kita ambil aja dari warna ini, bisa kayak gini ya. Ini saya drag materialnya, objek ini saya masukin ke sini. Nah, gini cara yang seperti sebelumnya, tinggal enaknya yang kita nyamannya pakai cara yang mana. Satu lagi, nah ini oke. Nah, kemudian untuk yang ember ini kita bikin warna baru aja, sedikit warnanya agak coklat kehitaman gini. Nah, spekularnya saya kecilin. Nah, ini juga ambil dari yang material barusan gitu buat. Oke, untuk tali sama kita pilih aja warnanya gini. Saya pilih warna agak terlalu hijau, kita ubah agak sedikit coklat ya. Nah, gini seperti warna tambang. Ini juga kita pilih material yang baru kita buat ini. Nah, gini oke ya. Nah, sekarang ini untuk ini saya biarin aja kosong karena saya ingin warnanya putih aja, atau bisa kita bikin warnanya putih gini, material warnanya putih sama aja karena warna base nya juga abu-abu agak putih gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian genteng di sini kita buat new color. Di sini kalau misalnya saya ubah warnanya orange seperti ini, kita lihat yang terjadi semuanya adalah warnanya ikut orange. Sedangkan saya ingin ada beberapa warna yang berbeda. Di sini ada putih, di sini agak oranye agak terang. Nah, jadi kita harus membuat material lebih dari satu. Kita tambahkan satu lagi. Kita klik new. Ini sama seperti video-video di awal. Saya pilih objek lagi dengan memilih face, warna objek mana yang mau saya ganti warnanya, yang agak sedikit berbeda dari yang lainnya di sini. Nah, di bagian sini jangan lupa kita assign dulu, kita pilih materialnya. Untuk yang bagian ini kita assign. Nah, ini cek ya. Jadi udah berubah, tinggal kita memilih aja warnanya warna apa. Ini sebagai contoh, ini agak sedikit lebih terang gini. Oke, ganti aja. Nah, gini aja. Oke. Nah, kemudian yang bagian ini sama aja seperti tadi. Kita buat material baru, kemudian kita new. Jangan lupa pilih dulu objeknya yang mana yang mau kita assign dengan material baru. Nah, di sini kita pilih objek yang mau kita assign, baru kita assign. Oke, gini. Oke, jadi begitulah kira-kira untuk multiple material di satu objek yang sama. Nah, ini kita ubah juga base-nya agak sedikit gelap gini. Nah, oke. Jadi hanya tinggal kapal ini aja. Ini saya masuk edit mode. Saya pilih di sini warna materialnya yang ini juga. Kita buat dulu ya semua aja. Nah, gini. Kemudian ini warna berbeda. Saya pilih new signs. Di sini mungkin warnanya agak sedikit warna apa ya? Nah, warna ungu aja. Oke, kemudian di sini kita ambil yang garis, misalnya garis ini ya. Ini saya tekan Alt Shift. Saya Ctrl Z lagi. Nah, ini ya. Alt Shift, kemudian kita bikin material baru. New, kita assign. Nah, gini. Mungkin saya kasih warna apa ya, agak hijau gini. Nah, oke. Kemudian untuk ganti warna putih, karena dia yang warna awalnya warna keseluruhan material ini, kita ganti aja warnanya. Misalnya kita mau bootnya warna apa ya, warna agak warna hitam gini. Oke, nah ini kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin saya delete aja. Nah, ini kita shift D aja di sini.
kita cukup ganti warna, beberapa warna yang baru di sini. Ini untuk menduplikasinya bisa nggak ya? Kayaknya kalau saya rubah satu warna ini semuanya ikut berubah. Jadi di sini kita ganti aja. Nah, di sini kita klik tanda tambah tadi, artinya dia akan berubah untuk khusus dari objek yang tadi. Jadi walaupun kita copy, materialnya sendiri-sendiri karena kita menambah material baru. Oke, contoh lagi di sini yang birunya ini ingin saya ganti juga. Saya klik di sini. Nah, kita lihat ada dua di sini, kita klik aja. Jadi kita udah mendapatkan duplikasinya dengan warna yang ingin sesuai kita ganti. Contohnya gini. Oke, kita udah ada dua perahu yang berbeda. Nah, jangan lupa kita save dulu, nanti takutnya crash. Nah, terakhir di sini saya ingin mengganti warna laut ini. Di sini new material, saya pilih warnanya agak sedikit biru, nah gini. Ya, lebih terang gini ya. Nah, kemudian agar dia terlihat seperti transparan, itu gimana caranya? Kita masuk di bagian di sini di bawah IOR ini ada transmission, kita buat 100% gini, 1000 ya, bukan 100%. Kemudian di sini screen space reflectionnya kita aktifkan, tapi nggak terjadi apa-apa di sini, nggak kelihatan karena kita belum mengaktifkan di bagian ininya. Render propertiesnya screen space reflectionnya kita nyalain di sini. Nah, kemudian di sini reflectionnya kita hidupin. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat dalam dari objek ini. Sebagai contoh di sini, kalau saya naik turunin gini, nah kita bisa melihat beberapa di bagian ini ya. Nah, kemudian di sini kalau mau kita terlihat transparan sekali, roughness-nya kita turunin gini. Ini makin kecil nilainya, makin transparan. Kalau besar lagi itu makin blur ya. Nah, gini. Oke. Jadi disesuaikan aja. Misalnya saya di sini saya buat 0,2 aja. Oke. Sini sekarang kita lihat dari kamera dulu. Kira-kira seperti ini. Jangan lupa kita save. Kita coba render sementara. Nah, ini hasil render terbaru kita, objek yang udah kita kasih material. Nah, di sini kita lihat terlihat masih tajam ya keseluruhan. Saya ingin ada terlihat seperti depth of file itu fokus ya. Nah, itu caranya gimana? Kita masuk di kamera ini. Nah, saya pilih objek kamera ini. Objek kameranya saya pilih, kemudian di bagian pengaturannya di kamera ini depth of field-nya saya nyalain. Nah, di sini saya nyalain, kemudian agar enak kita settingnya di bagian viewport display, limitnya kita nyalain. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada objek tambah seperti ini bisa kita atur aja fokusnya itu di bagian mana. Sebagai contoh, depth of field ini distance-nya. Nah, di sini kalau saya tambahkan itu dia akan fokus di bagian distance itu. Sebagai contoh di sini kita lihat kameranya. Nah, ini depan, bagian depan terlihat agak sedikit blur ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita udah nyalain nggak tadi ya, depth of. Nah, ini depth of field-nya. Oh, ini udah, berarti tinggal pengaturan kamera sini aja. Kita lihat f-stop-nya ini semakin kecil nilainya, dia semakin blurnya semakin besar ya. Jadi kita seperlunya aja, saya coba buat 2, kita gini aja. Jangan lupa kita save. Nah, gini, kemudian kita coba render kembali. Terlihat nanti akan perubahannya. Render terbarunya. Nah, kita lihat di sini kita udah ada ya. Ini rendernya yang terbaru. Kita coba kita turunin lagi, mungkin 1,5 atau turun lagi. Nah, gini aja 0,1. Kita coba F12. Ini terlalu terlalu ekstrim ininya, blurnya. Kayaknya 0,2 aja.
atau nanti dicoba-coba aja. Oke, kita save kembali. Nah, kita lanjut kembali di sini. Misalnya bagaimana, ini contoh aja, kita bikin lampu sederhana aja. Ini bagian ujung ada yang nggak kena tadi ya. Sini materialnya saya assign dulu untuk bagian yang itu, assign. Nah, oke, kemudian saya ingin buat objek baru di sini sebagai lampu. Saya pilih di sini adalah UV sphere ya. Nah, gini. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dia itu bisa memancarkan cahaya? Belum ya. Nah, di sini material yang kita gunakan itu harus diganti surface-nya. Ya, jadi di sini contohnya yang sebelumnya adalah principal, ini kita ganti menjadi emisi. Nah, emisinya warna apa? Misalnya contohnya warna kuning, ini strength-nya berapa? 2. Nah, di sini nggak kelihatan belumnya karena apa? Karena render properties-nya di sini nggak kita aktifin. Kita coba cek belum. Kita lihat di sini. Nah, terlihat ya, agak sedikit ada biasnya. Nah, di sini kita coba pengaturan lagi, warna kita naikin nilainya gini, misalnya contoh 50. Nah, kita lihat dia semakin tinggi nilainya, semakin besar cahayanya. Kita save kembali, kita coba rendering lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terakhir yang jadi pertanyaan, kalau kita udah ada gambar seperti ini, bagaimana cara melakukan pengaturan kontras, brightness, dan lain-lain. Nah, contohnya aja yang simple, kita ingin mengkontraskan gambar ini. Atau apakah kita save dulu, kemudian ekspor, kemudian kita edit di seperti software Photoshop dan sejenisnya, itu bisa. Tapi di sini juga bisa kita langsung lakukan rendering. Itu ada di compositing, kita masuk di composite di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita gunakan klik di sini use node. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah render yang pertama tadi ya. Nah, agar kita bisa melihat view untuk mengatur-ngatur ini, kita butuh view yang di bagian compositing ini, yang untuk di render ini ya. Bisa kita klik shift, kemudian kita tekan Ctrl Shift, kemudian kita klik. Nah, gini. Nanti itu akan muncul objek baru gini. Contoh, saya ulang lagi. Nah, gini. Ya, ada viewer gini. Ini view untuk mengedit. Composite di sini adalah hasil akhir untuk render. Nah, di sini kalau kita lihat, ini gambar render kita yang belum diapa-apain. Ini hasil keluarannya. Ini untuk editan yang ada di sini. Sekarang kita tambahkan objek baru. Tekan Shift A gini. Kita cari aja di sini, misalnya adalah kontras. Nah, set bright and contrast. Kita klik di sini. Nah, saya tambahkan di sebelum tampilan view. Nah, di sini. Image-nya masuk ke image, kemudian hasil keluaran outputnya di sini. Kita lihat kalau nilai brightness-nya saya naikin, nah brightness-nya semakin terang. Kalau kontrasnya saya naikin, ini dia juga semakin kontras. Ya, gini sebagai contoh. Ini saya buat misalnya 5, saya kontras 5, turunnya 0,2 misalnya gini. Ya, kita lihat di sini udah berhasil. Cuma kalau kita render, kita lihat lagi, saya tekan F12, saya save dulu. Nah, dia kita nggak dapat efek yang tadi kita setting. Kenapa? Karena di sini kita hanya memberikan outputnya itu hanya di view ini aja. Jadi bagaimana agar dia terrender? Jadi di image ini saya tarik, masukin di output gini. Oke ya, sekarang kita coba tekan F12. Nah, gini warnanya udah berubah. Sekarang kita hanya tinggal save gambarnya itu di image, kemudian save as. Nah, cari kita mau save di mana gambarnya. Oke, kemudian tinggal save as image. Oke, saya kira seperti ini aja contoh dari membuat objek sederhana. Oke, saya kira cukup tutorialnya ini. Terima kasih.